Halo guys, perkenalkan nama saya Agusman. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pangkatan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman yang melihat video ini karena pemakaian saya yang tidak seperti anak sekolahan, berhubung sekolah kami libur, yaitu SMA Negeri 1 Pangkatan libur, untuk mengikuti anjuran dari pemerintah baik dari pusat maupun yang dari kabupaten, supaya video ini atau yang bagi melihat bahwasanya sekolah kami yaitu SMA Negeri 1 Pangkatan juga mengikuti anjuran yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, tujuan saya dalam membuat video ini yaitu yang pertama, membuat cairan pembersih tangan alternatif sebagai pengganti hand sanitizer. Nah, perlu kita ketahui kan, hand sanitizer itu adalah salah satu pembersih tangan. Nah, dalam beberapa kasus ini nanti kita akan bahas mengapa sih saya akan ini menggunakan atau membuat cairan pembersih tangan alternatif. Oke, yang membuat video ini yaitu untuk mencegah kuman dan virus. Oke, berhubung maraknya penyebaran virus corona, virus yang baru kita kenal sekarang yaitu virus corona yang telah diangkat ceritanya dengan buku yaitu novel COVID-19 atau yang disingkat dengan Novid-19 atau novel Corona Virus 2019. Nah, virus ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Mengapa sih dikatakan bahaya? Karena bagi yang terinfeksi dengan virus ini dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani serius oleh dokter. Nah, jadi jika kita membiarkan virus ini, maka virus ini akan menyebabkan kematian kepada yang terkena atau terjangkit oleh virus ini. Oke, virus ini pertama kali ditemukan di negeri Cina atau kota Cina, yaitu negeri tirai bambu di kota Wuhan, di mana di sanalah pertama kali ditemukannya virus corona ini pada akhir Desember 2019. Itulah mengapa dia dinamakan dengan nama Coronavirus 19 atau COVID-19. Virus ini menyebar dengan sangat cepat. Bayangkan saja, virus ini telah ditemukan virus ini dalam waktu kurun 3 bulan, dia telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan saja bagaimana cepatnya penyebaran virus ini. Jadi mohon kepada masyarakat agar berdiam diri di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Virus ini menyebar dengan sangat pesat. Dalam waktu kurun 3 bulan, virus ini telah menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Dan virus ini telah menyebar ke 145 negara di dunia ini. Apa sih itu virus corona? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Nah, jadi virus ini menyerang sistem pernapasan. Yang telah diketahui, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan seperti batuk, flu, infeksi paru-paru, atau biasanya kita kenal dengan pneumonia. Dan sekarang adalah penyebaran bagaimana virus corona ini menyebar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Perlu kita ketahui, virus corona adalah salah satu virus yang terkuat yang telah ditemukan sekarang, virus terbaru terkuat yang telah ditemukan. Bisa kita ketahui, bisa kita dicoba. Virus corona ini dapat bertahan di udara selama 3 jam. Nah, jadi walaupun orang yang terinfeksi virus corona selama beberapa jam, maka akan bisa terkena lagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bisa lagi kita dicoba pada plastik. Jika kita dicoba kepada plastik, virus corona ini dapat bertahan semakin lama, yaitu dapat bertahan menjadi 3 hari. Jadi virus ini merupakan salah satu virus terkuat yang baru ditemukan. Virus ini juga
dapat bertahan selama juga kurang lebih 3 jam pada besi, yaitu besi stainless steel atau besi anti karat. Jadi penyebaran virus corona ini, jadi nanti jika ada seseorang yang memegang besi yang telah terjangkit virus corona, maka virus corona akan mengendap di besi stainless steel ini dan akan menunggu orang yang akan memegang besi yang sama dengan orang yang telah terjangkit. Maka virus corona akan menyebar semakin pesat. Awal mulanya penyebaran virus corona ini diketahui berasal dari burung. Virus ini juga berasal dari hewan. Jadi virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi dalam beberapa kasus yang telah ditemukan, rupanya virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan batuk. Jika orang yang terkena virus corona ini bersin atau batuk di sekitaran orang, di sekitar tempat umum, maka virus ini akan menyebar dan menjangkit orang-orang lain yang berada di sekitar yang telah terkena virus corona ini. Dan yang kedua, memakai barang yang sama dengan yang telah terkena virus corona. Nah, tadi kan sudah saya katakan virus corona ini merupakan salah satu virus terkuat, dapat bertahan di berbagai macam tempat ataupun dalam berbagai macam kondisi. Jadi nanti kalau ada orang yang telah terkena virus corona dan contohnya dia mau turun dari eskalator dan dia memegang seujung dari eskalator itu, dari ujung sampai ke ujungnya, dan ada orang lain yang juga memegang eskalator, maka orang lain ini akan juga terkena virus corona. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih ya gejala-gejala yang ditimbulkan oleh nanti demam ini, suhu tubuh kita di atas 38 derajat Celcius. Nah, jika kita mengalami 3 gejala ini, mohon periksakan diri kita ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan jangan lupa kita juga harus menggunakan masker dan sarung tangan supaya menghindari penyebaran virus corona. Dan usahakan jangan menggunakan transportasi umum. Kalau bisa kita harus menggunakan transportasi kita sendiri atau seperti naik sepeda motor ataupun mobil supaya dapat menjaga penyebaran virus corona ini. Dan di sini saya akan memberitahukan tips bagaimana sih kita cara supaya terhindar dari virus corona. Yang pertama, hindarilah tempat-tempat umum supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona. Dan yang kedua, tempat ramai, selalu menggunakan masker jika kita mau melakukan aktivitas sehari-hari kita. Jika kita terjangkit penyakit seperti demam, batuk, ataupun flu, mari kita pisahkan diri kita ke rumah sakit terdekat, karena gejala-gejala tersebut seperti gejala virus corona atau kita telah terjangkit virus corona. Jadi silakan periksakan diri kita ke tempat atau ke rumah sakit terdekat dari rumah kita, dan jika kita dinyatakan positif telah terjangkit virus corona, maka kita harus mendaftarkan diri kita ke pemerintah bahwa kita telah terjangkit virus corona supaya kita akan ditangani lebih serius lagi oleh pemerintah, karena rumah sakit yang berada di sekitar kita belum tentu bisa menangani virus corona ini karena merupakan virus terbaru dan belum ditemukan obat penawarnya atau vaksinnya. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan sehabis melakukan satu kegiatan. Jadi di sini kita juga harus membiasakan cuci tangan ya, supaya kita terbebas dari virus corona. Yang kelima, usahakan kita jangan kontak langsung dengan hewan liar maupun hewan-hewan peliharaan kita, karena perlu kita ketahui virus corona ini berasal dari hewan. Jadi usahakan kita jangan langsung kontak langsung dengan hewan, ataupun kalau kita sudah berkontak langsung dengan hewan atau telah menyentuh hewan, usahakan kita mencuci tangan. Nah, di sini saya akan
saya akan memberi tips membuat cairan pembersih tangan alternatif sebagai pengganti hand sanitizer ini. Karena perlu kita ketahui bahwa sekarang masker dan APBD atau alat pelindung diri sekarang mahal, apalagi hand sanitizer ini. Perlu kita bayangkan kan sekarang telah maraknya masker yang telah melanjak atau harganya mahal kali. Dapat kita ketahui seperti yang berada di kota-kota besar telah mencapai harga 400.000 per kotaknya. Nah, jadi di sini saya akan memberi cara atau membuat cairan pembersih tangan alternatif sebagai pengganti hand sanitizer supaya uang kita bisa lebih hemat, cerdas dan kreatif dalam pembuatan ini. Pembuatan cairan ini sangat gampang, kita hanya menggunakan bahan-bahan dari sekitaran kita dan mudah dijumpai dari sekitaran kita ini. Jadi ini tidak menggunakan hal-hal yang sulit, tapi gampang sekali. Yang pertama alatnya. Yang pertama alat itu yang kita gunakan itu gelas ukur. Di sini mohon maaf karena saya tidak punya gelas ukur, jadi kita bisa menggantikannya dengan dodot bayi atau minuman bayi, tempat minuman bayi. Bisa kita ganti. Yang kedua yaitu botol semprot atau botol bekas dari botol semprot ini atau parfum biasanya kita sebut. Jadi ini bisa kita gunakan, jadi jangan dibuang ya, jangan dibuang. Karena ini masih bisa bermanfaat bagi kita sebagai tempat cairan pengganti hand sanitizer ini. Dan sekarang bahan yang pertama kita gunakan yaitu 3 helai lidah buaya. Dan di sini seharusnya kita menggunakan H2O2 atau hidrogen pentoksida. Berhubung karena kita ada beberapa teman yang awam dengan namanya kimia atau H2O2 ini, jadi kita bisa menggantinya dengan vanis. Atau kalau kita menggunakan H2O2, kita bisa membelinya di apotek terdekat dari rumah kita. Yang ketiga, kita menggunakan alkohol. Usahakan di sini alkoholnya minimal berpersen 70% supaya alkohol kita bisa netral atau bisa berfungsi secara baik untuk menangani atau menghindari dari terkenanya virus atau kuman. Jadi setelah itu kita akan menggunakan air, baru kita akan menggunakan blender. Dan yang terakhir kita gunakan itu adalah pisau. Oke, langkah kerjanya yang pertama, ini lidah buaya ini kita kupas atau kita potong. Nah, tadi setelah kita potong dan kita kupas kulitnya, kita masukkan ke dalam blender dan kita blender. Dan hasilnya seperti ini. Ini bisa dituangkan ke dalam gelas. Setelah itu kita ambil vanisnya, lalu kita tuang ke dalam gelas. Usahakan vanisnya ini memiliki volume 15 ml. Jangan lebih, jangan lebih dan jangan kurang. Usahakan volumenya 15 ml. Kita campur dengan air sebanyak 10 ml. Dan di sini saya menggunakan jarum suntik bekas, itu dengan volumenya 3 ml. Cara ketiga, kita tuangkan alkohol ini ke dalam dodot bayi. Supaya kita mengukurnya, kita harus menggunakan 50 ml alkohol. Di sini saya menggunakan alkohol 70%. Tetapi jika kita mau hasil yang lebih baik, kita harus menggunakan alkohol yang 96% ya. Di sini saya menggunakan alkohol 70%. Ini saya mengukurnya sebanyak 50%. Maaf, bukan 50% ya, 50 ml.
Setelah itu kita tuang ke dalam botol semprot. Alkohol tadi kita tuang ke dalam botol semprot. Lalu kita ambil ini sebanyak 3 ml atau bisa lebih, terserah kemauan kita, yaitu apanya ini lidah buahnya yang telah di blender. Terserah kita sebenarnya sebanyak apa mau kita, terserah. Di sini saya mencampur sebanyak 12 ml dulu, 12 ml. Dan kita masukkan panisnya sebanyak 4 ml. Setelah itu kita tutup botol semprot ini. Terus kita aduk sampai merata. Kita aduk sampai merata. Maka berakhirlah cara pengerjaan pembuatan cairan pengganti sanitizer ini. Di sini saya akan mencoba ke tangan saya. Dan hasilnya itu lembut sekali, dia lembut, dingin, dan dia wangi. Perlu kita ketahui, jika cairan kita ini dia panas, maka cairan ini tidak bisa dipakai atau tidak bisa jadi. Tetapi jika cairan kita ini kurang lembut, maka kita tidak menambahkan lidah buahnya ini aja. Nah, kan gampang kan teman-teman cara pembuatan cairan pengganti hand sanitizer ini kan gampang kan? Nah, demikianlah video saya ini. Saya berpesan kepada yang melihat video ini, janganlah panik, janganlah takut akan virus corona, tetapi waspadalah. Marilah kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, baik pun dari pusat maupun dari setempat. Kita ikuti anjuran mereka, karena mereka akan melakukan yang terbaik buat kita. Dan jika kita ingin mengupdate virus corona, saya himbau kepada teman-teman supaya dapat mengupdate virus corona terbaru, baik melalui HP, televisi maupun radio. Jangan terlalu percaya dengan sekianlah video saya, kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali lagi.